Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmila Sari. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yang dimana radiasi di lingkungan kerja dengan mata kuliah higien industri. Selanjutnya, integrasi keislaman. Integrasi keislaman dalam terjemahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kami berhadap. Nah, pengertian radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atom dalam bentuk partikel, di mana partikel atau gelombang ini berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi. Radiasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Nah, adapun radiasi di lingkungan kerja adalah perpindahan energi oleh gelombang atau partikel. Nah, selanjutnya kita masuk di radiasi di tempat kerja. Nah, radiasi di sini seperti yang tadi saya telah jelaskan bahwa radiasi di lingkungan kerja adalah perpindahan energi oleh gelombang atau partikel. Nah, radiasi ionisasi merupakan bentuk-bentuk radiasi yang pada interaksi dengan materi, membangkitkan partikel-partikel bermuatan listrik atau ion. Nah, sedangkan radiasi non-ionisasi merupakan bentuk-bentuk radiasi dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron tetapi tidak cukup untuk membangkitkan ion. Nah, selanjutnya kita masuk radiasi ionisasi di tempat kerja, di mana sumber dari lingkungan alami manusia, buatan manusia yang digunakan secara luas dalam industri seperti industri, pertanian, kedokteran, dan riset ilmiah. Nah, selanjutnya sumber-sumber radiasi ionisasi dapat berupa alat-alat listrik berenergi tinggi, misalnya mesin X-ray maupun radionuklir. Nah, selanjutnya tenaga kerja terpapar, di mana para penambang uranium dan pekerja pabrik pengolahannya, selanjutnya pekerja reaktor nuklir dan proyek energi atom, terus selanjutnya prerator radiografi industri, selanjutnya petugas kesehatan khusus atau radiologis, dan selanjutnya para pekerja pada produksi radionuklir, dan yang terakhir para ilmuwan yang menggunakan bahan radioaktif untuk riset. Nah, selanjutnya jenis-jenis ionisasi pengion, yaitu yang pertama radiasi alfa, di mana radiasi alfa terjadi ketika sebuah atom mengalami peluruhan radioaktif mengeluarkan partikel atau disebut dengan partikel alfa, di mana yang terdiri dari dua proton dan dua neutron, atau dalam inti atom helium, di mana mengubah atom yang berasal ke salah satu unsur dengan nomor atom 2 lebih sedikit dan berat atom 4 kurang dari yang semula, di mana karena muatan dan massa mereka hanya melakukan muatan dan massa mereka, partikel alfa bersifat berinteraksi kuat dengan materi dan hanya melakukan perjalanan beberapa sentimeter di udara. Nah, selanjutnya partikel alfa tidak dapat menembus lapisan luar sel-sel kulit mati, tetapi mampu jika saat memancarkan alfa tertelan kerusakan sel yang serius. Alexander Litvinenko adalah contoh yang terkenal, di mana dia diracuni oleh polonium P210 penghasilan alfa dalam tehnya. Selanjutnya radiasi beta, di mana radiasi beta ini terbentuk baik elektron ataupun positron, di mana partikel dengan ukuran dan massa elektron tetapi dengan muatan positif. Nah, kita ketahui bahwa yang dipancarkan dari atom karena massa yang lebih dipancarkan dari yang lebih kecil, ia dapat melakukan perjalanan lebih jauh di udara hingga beberapa meter. Nah, selanjutnya dapat dihentikan oleh sepotong plastik tebal atau bahkan setumpuk kertas, di mana ini ia dapat menembus kulit beberapa sentimeter, sedikit menimbulkan risiko kesehatan eksternal, namun
ancaman utama masih terutama dari emisi internal dari bahan yang tertelan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam radiasi gamma, di mana radiasi gamma ini tidak seperti alfa atau beta. Tidak terdiri dari partikel ataupun melainkan terdiri dari foton energi yang dipancarkan dari inti yang tidak stabil. Nah, di mana tanpa massa atau muatan radiasi gamma dapat melakukan perjalanan lebih jauh melalui udara daripada alfa atau beta, di mana kehilangan atau rata-rata setengah energinya untuk setiap 500 kaki, gelombang gamma dapat dihentikan oleh material lapisan yang cukup tebal atau padat, di mana dengan material nomor atom tinggi seperti uranium atau uranium yang terdepresi merupakan bentuk kristal yang paling efektif. Nah, selanjutnya kita masuk di sinar X, di mana di sini sinar X mirip dengan radiasi gamma, dengan perbedaan utama adalah bahwa mereka berasal dari awan elektron, di mana ini umumnya disebabkan oleh perubahan energi dalam elektron seperti bergerak dari tingkat energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, di sini juga dia menyebabkan kelebihan energi yang akan dilepaskan, di mana sinar X emisi gelombang energi tertinggi dari awan elektron atom. Nah, sinar X juga memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dan biasanya energi yang lebih rendah dari radiasi gamma. Selanjutnya yang terakhir yaitu radiasi neutron, di mana di sini radiasi neutron terdiri dari neutron bebas. Biasanya dipancarkan sebagai akibat dari fisi nuklir spontan atau induksi. Nah, mampu berpergian ratusan atau bahkan ribuan meter di udara, namun mereka bahkan ribuan meter di udara, namun mereka dapat secara efektif dihentikan, namun jika diblokir oleh kaya hidrogen, seperti beton atau air. Biasanya tidak dapat menionisasi atom secara langsung, di mana karena kurangnya muatan neutron paling umum adalah penionisasi tidak langsung, di mana mereka diserap ke dalam atom yang stabil, sehingga untuk memancarkan radiasi penyion dari jenis lain, neutron sebenarnya adalah satu-satunya jenis radiasi yang mampu mengubah bahan radioaktif lainnya. Nah, selanjutnya rate of interferon, di mana di sini ada dua, yaitu paparan eksternal, di mana di sini berasal dari sumber-sumber yang terletak di luar tubuh atau efek tergantung pada daya tembus radiasi. Nah, selanjutnya paparan internal, di mana disebabkan oleh zat-zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh, terutama melalui inhalasi atau debu radioaktif. Nah, penelanan atau air yang terkontaminasi dan pentarasi kulit, khususnya melalui luka-luka pada kasus kecelakaan. Nah, selanjutnya kita melihat di sini ada tabung Geiger-Müller, di mana di sini dapat mendeteksi partikel-partikel ionisasi dengan tabung Geiger-Müller ini, di mana diambil dari nama fisikawan Jerman Heinz Geiger saat dia bekerja bersama Müller mengembangkan pelacak radiasi yang peka. Nah, selanjutnya ada dosimeter saku atau dosimeter film, di mana di sini pengukuran dosis radiasi ini dengan dosimeter saku maupun dosimeter film. Bisa dilihat dengan gambarnya bagaimana tampak dosimeter saku ataupun film. Nah, selanjutnya kita masuk di sampling udara, di mana di sini sampling udara melakukan yang dicurigai mengandung zat radioaktif. Kita bisa melihat gambarnya. Nah, selanjutnya pengendalian radiasi ionisasi tempat kerja, yaitu mengurangi lamanya paparan, mempertahankan jarak yang aman antara pekerja dengan sumber, terus membentengi sumber dengan bahan yang dapat menyerap radiasi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam radiasi non-ionisasi. Nah, merupakan di mana pengertian radioionisasi itu merupakan bentuk-bentuk radiasi dengan energi yang cukup
untuk mengeluarkan elektron tetapi tidak cukup untuk membangkitkan ion. Sumbernya yaitu seperti sinar ultra ungu, gelombang mikro, sinar inframerah, dan sinar laser. Nah, sinar ultra ungu ini, radiasi sinar ultra ungu, radiasi oleh pancaran gelombang elektromagnetik dengan kisaran panjang gelombang 180 nanometer sampai dengan 400 nanometer, di mana sumber sinar ultra ungu ini dihasilkan oleh pengelasan suhu tinggi, benda-benda pijar suhu tinggi, lampu-lampu pijar terdapat juga pada sinar matahari. Nah, adapun dampak pemaparan pada mata mengakibatkan konjungtivitis fotoelektronika pada kulit dapat mengakibatkan eridema, yaitu bercak merah yang abnormal pada kulit. Nah, selanjutnya pengukuran radiasi sinar ultra ungu, di mana peralatan direct reading instrumen disebut radiometer sinar ultra. Terus titik pengukuran, di mana titik pengukuran ini pengukuran minimal dilakukan pada 3 titik, yaitu zona penglihatan dengan jarak maksimal 30 cm dari mata. Yang kedua itu setinggi siku dengan jarak maksimal 30 cm dari bagian badan paling luar, dan yang terakhir yaitu setinggi betis dengan jarak maksimal 30 cm dari betis. Nah, adapun waktu perjalanan radiasi sinar ultra ungu yang diperkenankan masa per hari, adapun radiasi efektif yaitu kita bisa lihat sendiri dengan bagan yang saya perlihatkan, di mana 8 jam itu radiasi efektifnya itu 0,1, 4 jam itu radiasi efektifnya 0,2, 2 jam 0,4, 1 jam itu 0,8, 30 menit 1,7, dan 30 detik itu 100 radiasi efektif, dan 0,1 detik yaitu sama dengan 30.000 radiasi efektif. Nah, selanjutnya radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro, di mana radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro, radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nanometer sampai 400 nanometer. Nah, sumber radiasi biasanya ditemukan pada pemancar radio, pada radar dan televisi, dan dampak pemaparannya itu mempengaruhi kesehatan, menyebabkan gangguan sistem saraf, reproduksi, dan dugaan leukemia dan katarak. Nah, selanjutnya nilai ambang frekuensi radio atau gelombang mikro. Kita bisa lihat sendiri dengan bagan yang saya perlihatkan ini, di mana frekuensi, power density, kekuatan medan listrik, kekuatan medan magnet, rata-rata waktu pemajanan menit. Nah, selanjutnya di mana di sini contoh sinar inframerah yaitu dihasilkan dari benda-benda pijar seperti ranur atau benda-benda pijar lainnya. Sinar ini menyebabkan katarak pada lensa mata, sehingga perlu memakai kacamata kobalt biru bila terpapar sinar inframerah. Kita bisa lihat dengan gambar yang telah saya perlihatkan, di mana di sini sinar inframerah yang sedang dilakukan oleh pekerja sangat membahayakan mata dan akan menyebabkan katarak. Nah, kita yang selanjutnya kita ke yang kedua, di mana sinar laser, emisi energi tertinggi yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan, pemotongan, pelapisan alat-alat optis, pembuatan mesin, mikro, dan operasi kedokteran. Pemaparan sinar laser dapat mengakibatkan kerusakan retina dan kelainan kulit. Kita bisa lihat sendiri tanpa kita memakai kacamata, ini akan dapat mengakibatkan kerusakan retina dan kelainan kulit. Nah, selanjutnya pengendalian radiasi non-ionisasi di tempat kerja, ada shielding, ada restoration, exposure time, personal protective equipment. Nah, kesimpulan, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah di mana nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif sebagai upaya pengendalian. Hal ini juga sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, di mana nomor 1 KA Kabupaten 99 tentang ketentuan kerja terhadap radiasi yang memuat nilai batas dosis, yaitu radiographer.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.